kita akan mulai kuliah tentang kedaruratan di bidang obstetrik atau obstetric emergency. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan gawat darurat? Gawat darurat itu kejadian atau keadaan yang datang tiba-tiba, ya. Yang jelek itu kalau kita ngomong di obstetri terutama adalah kejadian yang mengancam ibu dan atau anak, emergensi, ya, urgensi, keperluan amat sangat mendesak, gawat, berbahaya, ada distres, bisa pada bayi. Oleh karena itu perlu ditangani dengan segera. Nah, dokter obstetri, dokter kebidanan itu kalau dulu saya perhatikan itu kok jalannya kayak orang mau nolong ibu beranak katanya lah. Memang kerjaannya obstetri yang nolong orang bersalin, jadi memang ada sense of emergency-nya. Nah, kasus obstetri apa saja yang dianggap gawat darurat ini? Kita bisa bagi dua. Kasus obstetri dengan perdarahan, kasus obstetri non perdarahan. Nah, kalau kita lihat apa sebab perdarahannya, ini mulai dari abortus, ya. Abortus di early pregnancy mungkin sudah disampaikan. Abortus ini ada bermacam-macam, ada yang abortus incipient, abortus incomplete, abortus infectiosus, sampai abortus molar. Kemudian berikutnya adalah hamil ektopik terganggu. Yang berikutnya adalah placenta previa, solusi placenta, pasar previa yang pecah. Kemudian selanjutnya ada ruptur uteri iminen, ruptur uteri yang mengancam. Kemudian ada ruptur uteri. Kalau tadi mengancam, kalau ruptur uteri ya sudah robek. Nah, selanjutnya yang berbahaya juga adalah hemorrhagic postpartum atau perdarahan setelah melahirkan. Jadi kayak kemarin itu, seperti kemarin kan ada pengawasan 2 jam itu ya postpartum. Nah, karena berbahaya dalam waktu 2 jam itu meskipun bayi sudah lahir, bisa terjadi atonia, ada robekan yang belum terjahit, terjadi sisa plasenta, bahkan sampai setelah 24 jam sampai 12 minggu kemarin kuliahnya, ya. Kemudian yang terakhir baru ada gangguan pembuangan darah. Kalau semua atonia tidak ada, robekannya tidak terjahit, sisa plasenta tidak ada. Kemudian penyebab perdarahan yang juga tidak kalah berbahaya adalah preeklampsia berat atau jika sudah sampai terjadi kejang pada ibu. Ini yang disebut dengan eklampsi. Kemudian yang perlu penanganan segera juga adalah fetal distress, sepsis, kemudian prolaps nikuli atau prolaps tali pusat, kemudian inversi uteri. Nah, terakhir kehamilan itu banyak dengan penyakit lain ini yang juga berbahaya. Kita mulai dari yang perdarahan, ya. Tadi mulai abortus. Nah, ini sudah dijelaskan pada early pregnancy disorder. Saya hanya ringkas-ringkas. Abortus, ingat ya, ada perlambat haid. Jadi kita tanya, hari pertama haid terakhirnya kapan? Kemudian ada gejala hamil muda. Ingat, tanda hamil itu, kapan kita sebut hamil, ada tanda pasti, ada tanda tidak pasti. Kehamilan, ya. Kemudian abortus itu ada perlambat haid, ingat. Kemudian ada perdarahan, ada kram perut bawah. Prognosenya sesuai dengan jumlah perdarahan. Ya, ada jaringan yang keluar seberapa banyak, osteumnya terbuka atau tidak. Jadi kita bisa bilang, oh ini abortus iminen misalnya, osteumnya tertutup, ya.
Jaringan yang keluar tidak ada, jumlah darahnya hanya flek-flek, tapi dengan ram perut dan riwayat alamat haid. Nah, evaluasi pada abortus ini menggunakan ultrasound, memakai Doppler, tes kehamilan, atau jika perlu melakukan PT, pemeriksaan dalam ya. Terapinya tergantung abortus yang pembagian yang mana. Bisa konservatif pada abortus iminen misalnya, atau jika diperlukan pada abortus inkomplit tentu harus dilakukan evakuasi sisa kehamilan. Nah, ini pada abortus inkomplit kebetulan bisa utuh janinnya ya. Kalau sudah dikuret biasanya hancur ya. Nah, ini masih utuh, abortus komplit. Kemudian yang sebelah kanan ini ketemu kantong kehamilan kalau tidak salah pada saat operasi KIT. Kelihatan matanya, kepala, kemudian badannya. Ini yang katanya, ini selaput. Nah, ini tindakan kalau kita lakukan kuretase ya. Yang namanya tenda sulung, ini yang tenda kuret. Ingat posisi uterus fleksi dia, sehingga kita harus pegang dengan tenda sulung, kemudian kita harus tendase beberapa panjang uterus, baru kemudian tenda kuret sesuaikan dengan panjang uterus. Nah, ini kalau kita melakukan kuretase itu mengerok, dikerok sedikit lapisan endometriumnya, jangan terlalu tebal dikerok, atau jangan juga terlalu sedikit. Terlalu sedikit nanti ada sisa plasenta, sisa kehamilan, atau terlalu banyak sekali lapisan endometriumnya habis, sehingga malah terjadi sinekia atau perlengketan di kapum uteri, sehingga pasien malah tidak bisa haid. Kemudian lanjut ya, hamil ektopik terganggu di early pregnancy disorder juga sudah disebut. Hamil ektopik itu yang tidak terganggu pun tetap berbahaya. Jadi ada yang dibilang hamil ektopik gitu aja, belum ada T-nya. Nah, itu juga berbahaya karena sewaktu-waktu, misalnya karena pasien beraktivitas saja, bisa terjadi gangguan, nah itu terganggu dia. Yang kita tahu dari teori, paling banyak hamil ektopiknya adalah hamilan tuba, 90% di tuba ya. Nah, bisa bersifat akut atau kronik dia. Yang akut itu, ingat ada ini ya, ada sakit perut, kemudian bisa shock ya, ada tanda cairan bebas, kemudian anemis, ada nyeri putar serviks, atau yang disebut dengan Slinger pain itu ya, sudah dijelaskan kemarin mungkin. Kemudian yang kronis bisa terjadi anemia, kemudian sakit perut, kemudian ada darah, keluar darah dengan massa menonjol di kapum 12. Pada hamil ektopik yang terganggu, terapinya operatif. Ini mutlak, karena sudah ada cairan bebas di kapum abdomen. Ini ya, yang paling sering adalah di tuba. Yang tersering di tuba itulah di ampula, karena di sini tempatnya relatif besar, jadi masih bisa tumbuh dia. Tapi biasanya dalam umur kehamilan 6-8 minggu pasti pecah dan menimbulkan keluhan shock atau nyeri hebat. Kemudian pendarahan antepartum yang perlu kita waspadai adalah yang sering terjadi adalah yang klasik itu adalah placenta previa dan solusio. Placenta ya. Placenta previa and abruption placenta itu. Kemudian pecahnya fasa previa. Fasa previa inilah pembuluh darah dari placenta yang berjalan di
selaput amnion dan terletak dia di dekat dengan ostium uterus internum. Tuh, jadi bisa berdarah. Kemudian pendarahan sinus marginalis, kalau dilihat gampang-gampangnya, pendarahan sinus marginalis ini dibilang seperti solusio placenta yang derajat ringan. Ya. Kemudian kelainannya mudah berdarah pada septic dan vagina. Kemudian misalnya kelainan yang mudah berdarah itu ya misalnya erosi pada septic, porsio. Nah ini pada apa namanya, solusio placenta, lepasnya placenta. Kemudian kalau placenta previa tentu yang placenta yang tumbuh terimplantasi menutupi seluruh ostium uteri internum atau tengah dia atau dekat dengan ostium uteri internum atau placenta letak rendah. Kemudian ini ya placenta previa. Perdarahan setelah umur kehamilan 28 minggu oleh karena placenta menutupi ostium uteri internum. Biasanya predisposisi harus kita waspadai ya pada pasien dengan grande multi, dengan keadaan umum yang jelek, kemudian ada multikuret. Ini placenta previa itu yang khas adalah tanpa sebab, tanpa nyeri, kemudian ada perdarahan. Ini pasiennya bangun tidur gitu, nggak ada ngapain, baru habis bangun, tanpa sebab, berdarah, tidak ada nyeri, dan di sini bisa berulang. Kadang kita konservatif kalau umur preterm, tapi kemudian bisa berdarah lagi. Dari pemeriksaan Leopold misalnya, itu ada kelainan letak. Kelainan letak, ini kok lintang ya, ini kok sungsang ya. Atau pada pemeriksaan kepala, palpasi, teraba kepala misalnya, tapi kepala kok tidak masuk pintu atas panggul. Itu harus kita curigai, jadi jangan melakukan pemeriksaan dalam. Menegakkan diagnosis dengan USG. Pemeriksaan dalam tidak boleh dilakukan, ya, kecuali kalau ini dibilang PT ya, pemeriksaan dalam double setup itu artinya kita melakukan pemeriksaan di kamar operasi, kita periksa, oh ini ada plasenta menutupi jalan lahir, kemudian berdarah dia langsung operasi. Jangan sekali-kali melakukan pemeriksaan dalam di luar kamar operasi, tidak boleh ya, kecuali kalau kita sudah siap melakukan operasi. Hati-hati, jadi pemeriksaan fisiknya tetap diperlukan, kemudian baru kita berpikir ini PT apa enggak. Terapinya adalah konservatif pada yang preterm, kemudian bisa juga amniotomi pada plasenta letak rendah misalnya. Jadi kepala masih melayang, kalau plasenta letaknya kurang lebih 2 cm kurang dari 2 cm dari ostium uteri internum, itu kalau kita pecahkan ke tuban, kepalanya turun, jadi perdarahan berhenti, kemudian ada persalinan, ini bisa spontan pervaginam. Kemudian kalau plasenta menutupi seluruh ostium uteri internum, kita lakukan seksi cesaria. Nah, berbeda dengan placenta previa, pada solusio placenta ini predisposisinya adalah hipertensi, kemudian yang sering kalau jaga di bedah ada pasien hamil, trauma terutama di perut, ini hati-hati dengan solusio placenta. Kemudian pada gemeli anak kedua, kemudian pada keadaan ibu jelek. Berbeda dengan placenta previa, kalau pada solusio placenta tiba-tiba ada rasa nyeri pada perut, perutnya tegang ya, kontraksi terus-menerus tanpa kontraksi, tanpa ada jeda antara kontraksi, jadi terus tegang perutnya. Kok aku nggak bisa melakukan pemeriksaan fisik karena perut ibu tegang. Bisa dengan perdarahannya banyak dia, atau dengan tipe yang disebut dengan tipe terbuka,
Yang tipe tertutup adalah sudah terjadi perdarahan, tapi perdarahan yang keluar tidak sebanding dengan jumlah perdarahan yang terjadi sebenarnya di dalam. Tergantung gradingnya kalau kita belajar tentang solusi plasenta ini. Denyut jantung janinnya bisa positif, dia masih ada bayinya, atau sudah negatif karena lepasnya plasenta sudah banyak. Pemeriksaan dari pemeriksaan klinik, klinisnya bagaimana ibunya ini ada perutnya tegang terus menerus misalnya. Kemudian dari pemeriksaan dalam, bukaan atau tidak. Kemudian dari USG kita tahu plasentanya terlepas atau tidak. Di sini pada grade 1 misalnya, ini amniotomi atau dilakukan oxytocin grip. Atau pada grade 2, 3, gawat janin misalnya, kita harus lakukan seksi cesaria. Nah, pada pasien infartu, ini hati-hati bisa terjadi ancaman ruptur uteri yang disebut dengan ruptur uteri iminen atau memang benar sudah terjadi ruptur uteri ya. Ini bisa incomplete atau komplit. Artinya incomplete itu baru kayak retaan begitu ya, baru robek sedikit. Kalau komplit itu ya sudah robek dan terbuka. Kebanyakan pada saat infartu. Jadi hati-hati melakukan observasi kepada pasien dengan observasi infartu atau dalam proses persalinan. Ya, hati-hati. Nah, pada pasien yang lain dengan bekas seksi cesaria, hati-hati, belum infartu juga bisa robek. Atau pada pasien trauma. Ya. Ini hati-hati. Jadi kalau ada trauma, ada sakit perutnya atau tidak, ada nyerinya, ya. Kemudian gerak anaknya selalu ditanya. Kemudian biasanya selalu didahului ruptur uteri iminen ya. Predisposisi letak lintang. Bayangkan melintang dengan sumbu badan ibu, tulang belakang melintang. Kalau ya infartu gimana? Bayinya tidak bisa lahir, tekuk dia ya. Kemudian pada CPD, cephalopelvic disproportion, panggul ibu tidak sesuai dengan bayi ya. Kemudian pada anak besar, makrosomia. Makrosomia ini di Indonesia di atas 4 kilo. Di luar negeri mungkin di atas 4 kilo 500 atau 5 kilo. CPD panggul sempit itu CPD juga ya. Panggul sempit ibu dengan tingginya kurang dari 145 cm dengan perkiraan berat badan janin 3 kilo atau 3 kilo 500 itu. Ya. Kemudian pada bekas seksi cesaria, hati-hati. Kemudian pada pasien dengan trauma, apalagi trauma yang mengenai perutnya ya. Jadi kalau ada trauma itu kita harus waspada apakah ini akan jadi solusi plasenta, kemudian dengan ada ruptur uteri. Ruptur uteri iminen, gejalanya yang menonjol adalah rasa nyeri yang hebat. Gelisah pasiennya, hati-hati ini. Gelisah, nadi cepat, kemudian ada lingkaran bandel. Jadi ada kayak tegang di suprasimfisis, ya, bandel. Pada bekas seksio bisa terjadi sebelum persalinan. Ini hati-hati. Bila dibiarkan, ruptur uteri ini akan menjadi ruptur uteri iminen ini akan menjadi ruptur uteri dengan shock, anaknya meninggal, ada cairan bebas, anemia. Ya. Terapinya bisa percepat persalinan dengan forceps atau seksi cesaria. Bila kemudian ditemukan ruptur, nah ini bisa di histerapi. Histerapi itu artinya dilakukan reparasi, ya, atau dilakukan histrektomi, diangkat rahimnya. Jadi kalau rupturnya sudah terlalu atau robeknya terlalu lebar gitu, sulit untuk melakukan penjahitannya. Nah, ini ya, hati pada bekas sesar di sini yang lupus minoris resistennya hati-hati. Karena pada waktu terjadi kontraksinya yang kita tahu fundal dominan di sini ya, ini meregang di sini. Nah, ini bahaya kalau dia jaringannya sudah tipis.
Ya, di sini. Nah, kalau yang seperti ini agak sulit menjahitnya karena sudah lebar sekali. Ini ya, apalagi sudah terbuka seperti ini, sulit melakukan reparasi ini. Lebih dipilih untuk melakukan hysterectomy. Ini ya, bahaya yang terjadi pada ruptur uteri. Nah, kemudian kita bicarakan pendarahan postpartum. Tadi juga sudah disebut-sebut ya. Ini merupakan penyebab kematian ibu terbanyak. Jadi hati-hati sekali pada saat kita melahirkan bayi di kala 2, kemudian pada waktu kala 3, ingat manajemen aktif kala 3. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengawasan 2 jam postpartum. Ya, karena pendarahan postpartum ini merupakan penyebab kematian ibu yang terbanyak. Ingat, penyebabnya ada atonia, robekan jalan lahir, sisa plasenta. Yang terakhir baru gangguan pembekuan darah. Yang ini disebut dengan tonus gitu ya, trauma, trombin. Jadi 4T, ingat ya. Trauma, tisu, trombin. Predisposisinya pada grande multi. Keadaan umum jelek, pada gemeli, pada kehamilan dengan hidramnion, air ketubannya banyak, persalinan yang sulit, persalinan yang lama, kemudian pada kelainan plasenta. Jadi kalau sudah kita ketemu predisposisi seperti ini, kita harus sudah mulai melakukan konseling, kemudian kita melakukan persiapan, misalnya memasang infus, menyiapkan obat hipertonika, kalau perlu siapkan darah. Ya, bedakan kalau kita melakukan terapi, bedakan penyebabnya. Ingat ya, ini karena atoni, lagi tonus kontraksi uterusnya, kalau ada robekan, jahit robekannya, kalau ada sisa plasenta, kita lakukan manual plasenta atau lakukan pasien kuretase. Ya. Nah, kalau gangguan pembekuan darah, ini biasanya paling jarang, nanti kita harus perbaiki faktor pembekuan darah yang terjadi. Ini kalau kita menemukan atau punya uteri, ini yang namanya bimanual kompresi bimanual interna ya. Kita tangan kanan yang dominan, tangan kanannya masuk. Ingat ini namanya di fornix anterior, di kepala tangan kanannya di tinju, tangan kiri menahan dari luar. Jadi di sini prinsipnya kita tekan uterusnya, kita press uterusnya, kita buat berkontraksi. Ya, sampai kira-kira kontraksi uterusnya bagus. Kemudian tentu dilanjutkan secara simultan dengan pemberian infus, kemudian obat-obatan uterotonika, IV, kemudian uterotonika, drip, kemudian kalau perlu pemberian misoprostol rektal. Nah, kalau kita ngomongin atonia uteri, ada faktor predisposisi ya, seperti tadi ya. Diagnosisnya pendarahannya banyak, ya, pendarahannya kok banyak pada status spontan per vaginam itu lebih dari 500 cc. Kalau pada seksus cesaria lebih dari 1000 cc. Jadi ada pendarahan banyak, ada stolsel, ada clot darah, bekuan darah banyak, gumpal-gumpal gitu ya. Kemudian uterusnya lembek. Terapinya oksitosin IM saat bayi lahir. Nah, ini di manajemen aktif skala 3, ingat. Kemudian jika perlu diberikan metergin lagi setelah plasenta lahir. Asas fundus uteri. Kemudian jika perlu oksitosinnya di drip, dipasang infus, diberikan tetesan 28 tetes per menit misalnya dengan oksitosin 2 ampul. Kemudian misoprostol ini parektal yang diberikan antara dosisnya 200 sampai 600-800 mikrogram. Nah, jika diperlukan
bisa diberikan tampon steril uterovaginal. Jadi kayak tampon itu ya dimasukkan, dipadatkan uterusnya, dimasukkan ke dalam uterus. Ya, kemudian tentu uterotonika tetap juga diberikan secara simultan. Nah, sampai kemudian ini yang paling terakhir adalah kita tidak bisa tertangani atau ini kita lakukan operasi stereotomi. Nah, perbaikan jalan lahir ini biasanya kalau kita tidak melakukan episiotomi atau kalau kita melakukan episiotomi ya, persalinan yang traumatik, hati-hati jika ada pendarahan berdenyut, ini bisa darah arteri. Ini kayak misalnya air mancur itu, hati-hati. Tentu kita harus lakukan penjahitan ya, atau tampon tekan. Hati-hati sekali. Jangan sampai perbaikan jalan lahirnya tidak bisa tertangani di vagina, dalam vagina, di interior misalnya. Jangan sampai kita melakukan operasi pilihan terakhir. Iya. Senti di atas ujung luka, buat fisiologis mungkin, jadi himen ke himen, jangan meninggalkan dead space, jangan ada lubang, jangan dijerat. Nah, kemudian selanjutnya pada sisa plasenta, hati-hati pada kelainan plasenta adesiva ya, plasenta yang melekat lebih erat dari normal. Nah, itu dibagi dengan menjadi plasenta akreta, lebih dari endometrium, inkreta, sampai ke myometrium, ya. Ini perkreta ini sampai ke serosanya. Jadi bayangkan ya, kayak pohon akarnya serabut dari sedikit ya. Kalau sudah lebih tua pohonnya akarnya lebih dalam, itu kereta ya. Kereta ini kita bayangkan pohon kan akarnya sudah besar dalam sekali sampai kadang ada temboknya bisa roboh karena ada akarnya. Itu bayangannya ya. Plasenta subcenturiata ini plasenta aksesoris. Kadang kalau kita susah membayangkannya, bayangkanlah terjun payung, kita ada payung utama ya, terjun payung, kemudian ada kayak payung aksesorisnya kecil gitu di atasnya. Itulah plasenta aksesoris, plasenta subcenturiata. Ya. Kemudian kelainan-kelainan pada kafum uteri, ada bayangkanlah seperti kupingnya Mickey Mouse kasih tahu ya. Jadi kafum uteri itu bisa ada kelainan yang kayak bertanduk begitu. Kalau di sana kemudian ada plasenta ini bisa tertinggal karena di kafum uteri yang lain kita atau kalau lepas plasentanya udah bersih dia sebenarnya, cuma ada sisanya sedikit di bagian tanduknya. Itu yang menyebabkan bisa terjadi perdarahan. Diagnosanya perdarahan dari ostium uteri internum kalau kita melakukan inspek dulu. Kemudian robekannya sudah menjahit, kontraksi uterus naik. Itu ada perdarahannya, apanya? Jadi ada sisa plasenta. Bisa menjadi hemoragik postpartum tipe lambat. Lead postpartum, hemoragik postpartum ya, bisa terjadi setelah 24 jam ini. Kemarin sudah dijelaskan ada nekrosis, dia lepas dari jaringan yang sisa itu, kemudian baru timbul perdarahan. Ini hati-hati ya. Terapinya bisa kita lakukan kuret atau kita pakai saksen kuret. Ini ya kemarin sudah saya sebut juga, kalau kita ketemu plasenta retensi sulit dilahirkan, kita lakukan ya, dilahirkan, diambil plasentanya, tentu tangannya masuk ya, pakai ekspun yang panjang. Nah, tadi sebab karena sebab perdarahan, sekarang yang non perdarahan juga tidak kalah berbahayanya ya, karena pasien dengan preeklamsi. Dulu ini disebut dengan toksemia gravidarum. Jadi
kehamilannya yang meracuni ibunya. Terapinya tentu hilangin racunnya. Hilangin racunnya, jangan hamil, lahirkan bayinya. Itu gampang-gampang ya sebenarnya. Preeklamsi ini ingat ada trias hipertensi ya. Ada ubin, bengkak kakinya yang paling gampang kita lihat. Kemudian ada protein uri. Terjadi ini seperti konsensus saja setelah umur kehamilan 20 minggu. Ya. Pembagiannya sekarang agak ribet mungkin kalau kalian pelajari. Ingat saja dulu preeklamsia ringan, preeklamsia berat. Kemudian kalau ada kejang, eklamsi namanya. Itu dulu diingat ya. Karena sekarang disebut preeklamsia dengan tanpa gambaran berat. Preeklamsia dengan gambaran berat. Itu disebut. Jadi eklamsi ini sekarang preeklamsia dengan gambaran berat. Itu nggak usah dipikir dulu. Ini aja dulu. Preeklamsia ringan, preeklamsia berat, eklamsi. Pokoknya ada kejang, eklamsi. Nah, di sini yang terjadi adalah seperti hipertensi. Pada umumnya ada fase konstruksi pada pembuluh darah, ya. Kemudian ada hemokonsentrasi dan bisa terjadi sampai DIC, disseminated intravascular coagulation ya. Pada preeklamsia berat ada triasnya. Ini tadi hipertensi, ubin, proteinuria, ya. Kemudian bisa terjadi pusing ya. Ada mual, kemudian ada mata kabur. Ini yang namanya impending eklamsi. Jadi pusing, mual, kabur itu tanda-tanda berat misalnya bisa menjadi atau akan menjadi eklamsi. Itu hati-hati. Terapinya konservatif, ada yang preterm, atau jika perlu lakukan induksi atau seksosesaria. Pada eklamsi, cegah terjadinya kejang, MgSO4, magnesium sulfat, dan terminasi. Pada eklamsi, pada umur kehamilan berapapun, terminasi kehamilan, lahirkan. Ya, karena di sini lebih berbahaya jika terjadi kejang pada ibu. Nah, ada WA. Ini ya, yang paling gampang pada preeklamsi, bengkak itu kita lihat di malleolus. Masih ingat anatominya, ini malleolus lateralis, itu di sebelah dalamnya malleolus medialis. Lateralis dan medialis kita lihat ya. Kalau sudah tidak tampak benjolan pada tulang itu, ini sudah bengkak deh. Bengkak hebat. Kemudian ini ya, teorinya macam-macam. Theory of disease of theory. Pokoknya buat teorinya banyak. Salah satu itu dibilang memang ada kelainan pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah placenta. Jadi di sini ada penebalan endotel dari pembuluh darah, sehingga terjadi preeklamsi, terjadi hemokonsentrasi karena ada pindahnya cairan pembuluh darah keluar. Ya, teorinya. Nah, hati-hati pada pasien dengan eklamsi. Di sini yang kita takutkan kalau pasiennya kejang, ada perdarahan di otak, ya, stroke itu. Kemudian lidahnya bisa tergigit. Kemudian bisa terjadi trauma pada ibu, sehingga menyebabkan seperti tadi, polusi plasenta. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, yang lain, kalau ada preeklamsia berat, kalau ada perdarahan, ada placenta previa, ada solusio ya, apalagi pada saat hamil ada terlambatnya pertumbuhan janin, intrauterine growth retardation, bisa terjadi fetal distress. Jadi stres deh bayinya, paling sering saat infartu ya, karena kita tahu kalau infartu ada kontraksi uterus, jadi ada kontraksi, dia kayak dipencet gitu di dalam, lebih stres bayinya ya. Ini bisa terjadi fetal distress. Kita ketahui fetal distress misalnya terjadi takikardi,
kemudian denyut jantung janinnya irregular, ya. Kemudian bisa terjadi bradikardi. Kemudian kalau sudah pecah ketuban, sama seperti kita ya, bayi itu ngengek dia, BAB dia, keluar ketuban hijau. Ya. Kalau makin lama ketuban hijau itu awalnya kalau dia masih cair, lama-lama karena ngengeknya banyak bisa kental. Nah itu lebih berbahaya lagi. Nah, terapinya adalah resusitasi intrauterin, tidur miring, miringnya miring ke kiri, kemudian berikan infus, berikan oksigen. Obati penyebabnya bila sudah aterem, terminasi ya. Lahirkan segera jika sudah aterem apalagi. Nah, kemudian yang lain yang perlu kita waspadai juga adalah jika kita menemukan kasus APD, premature rupture of the membrane ya, beban pecah dini, kemudian partus lama atau partus dukun, kita sudah ini ada risiko terjadi infeksi pada bayi, apalagi infeksi pada ibu. Ya. Karena sepsis ini infeksinya terjadi sistemik ya, bisa ke semua organ. Hati-hati, ibunya MRS masuk rumah sakit, diberikan antibiotika, bisa terjadi multi organ failure, jadi kegagalan semua organ karena infeksi menyeluruh secara sistemik, bisa terjadi shock septic ya. Nah ini jika diperlukan perawatan intensif, tentu bekerja sama dengan multidisipliner. Artinya kalau mungkin dengan dalam, dengan anestesi, ya. Sampai kemudian kalau penyebab infeksinya sudah kita temukan, kita tangani, kalau ada rem atau mendekati jam, kita lakukan operasi, melahirkan bayi. Nah ini prolaps kunikuli. Selanjutnya, prolaps kunikuli itu prolaps tali pusat. Bisa terjadi saat hamil atau sudah dalam proses infarksi. Menyusul ketuban pecah lalu tali pusat keluar. Ini yang sering diwanti-wanti ya. Hati-hati jangan pernah memecahkan ketuban jika pembukaan belum lengkap. Apalagi kalau dari pemeriksaan Leopold kita ketahui bahwa kepala tidak masuk pintu atas panggul. Karena yang kita takuti adalah terjadinya ini, prolaps tali pusat ini. Ya. Faktor predisposisi kelainan letak. Misalnya bokong. Ya, bokong kan ada gluteus itu ada tengahnya itu lubang ya, di gini lekuan pantat itu. Kemudian pada letak lintang. Kalau lintang kan tidak ada yang menutupi, tidak ada yang menekan menutupi ostium uteri internum. Di situ tali pusat bisa keluar. Pada hidramnion kita tahu bayinya seperti berenang di kolam begitu ya, layang-layang ya, tidak ada menutupi bagian ostium uteri internum. Kemudian pada tali pusat panjang, ini tali pusatnya bisa melorot keluar begitu ada pecah ketuban. Jadi, nah prolaps tali pusat ini, prolaps kunikuli ini kita lihat, kita periksa apakah masih berdenyut atau tidak. Prematur atau sudah matur. Ya. Yang kita harus lakukan, apalagi sudah matur, kita reposisi. Reposisi itu ibunya tidur terlentang, ganjel bokongnya, pantatnya, tinggikan pantatnya, kalau letak kepala umpamanya atau bokong, kita VT, kita dorong bagian terendah bayi, bokong atau kepalanya, agar jangan sampai menekan tali pusat. Jika perlu, kemudian dorong ke kamar operasi dan dilakukan seksi sesari. Nah, ini kita lanjutkan dengan inversio uteri. Ini hubungannya dengan manajemen aktif skala 3 nanti. Ya. Jangan menarik tali pusat seperti narik sapi gitu ya. Lakukan tarik lahir bayi, untuk manajemen aktif skala 3, untuk oksitosin, tangan dorsokranial,
Pada saat kontraksi, lakukan peregangan tali pusat terkendali. Jadi jangan ditarik kayak narik sapi gitu. Pak. Salah. Kemudian kita lihat ada faktor predisposisi nggak pada multiparitas. Ya, ada pasien dengan batuk-batuk lama gitu ya, ada tekanan intraabdominal yang meningkat, atau tarikan pada plasenta yang masih melekat. Belum lepas plasenta, nggak ditarik. Kayak narik sapi gitu ya. Ada nyeri, kemudian perdarahan banyak. Ini kita reposisi segera. Kalau perlu dengan obat anestesi. Atau jika sulit, lakukan operasi. Nah, yang ini tidak kita bicarakan khusus karena di sini dengan mudah ya. Ini lebih jarang biasanya. Jadi kesimpulannya obstetrik emergency, kegawat daruratan obstetri ini bisa terjadi saat hamil, ya, saat bersalin infartu atau setelah masa nifas. Jadi hati-hati sampai 42 hari itu hati-hati. Kalau bisa dapat meramalkan seperti tadi ada faktor predisposisi, jadi kita dapat mengenalnya dan melakukan pertolongan pertama selanjutnya menuju ke tempat yang benar. Kalau kita di rumah sakit ya sudah siap sedia, sudah tahu predisposisinya. Bedakan ada ancaman pada ibu dan anak, hati-hati ya, karena kadang-kadang kita harus memilih. Kalau umpamanya seperti abortus kan tidak mungkin kita mempertahankan orang abortus inkomplit, kita pertahankan pada anak misalnya. Tentu ibunya agar jangan sampai terjadi perdarahan, kita lakukan kuretasi segera pada abortus inkomplit. Ya. Nah di sini ingat peran KIE-nya, konselingnya sangat perlu karena pasien mempunyai hak otonomi untuk menentukan perawatan dirinya, kemudian tanpa persetujuan tindakan kita tidak boleh melakukan tindakan, kecuali pada saat emergensi tidak ada orang keluarganya mendampingi mengancam jiwanya, itu boleh, tapi itu pun dengan persetujuan dari rumah sakit tempat kita bekerja. Jadi rumah sakit bertanggung jawab pada pasien itu juga tidak melakukan tindakan ya. Perlu diantisipasi, masalahnya kita tahu pasiennya sudah anak ke-7, hamil ke-7, kurang gizi, kurus gitu ya. Kita tahu wah ini risiko HPV, jadi kita sudah konseling dari awal. Kita pasang infus, kemudian kita berikan siapkan obat uterotonika. Jadi sudah kita antisipasi. Tindakannya bisa konservatif, bisa pertolongan pertama. Ingat lihat SKBI-nya mulai sekarang, mana yang harus 3B terutama ya, mana yang kompetensinya 4. Ini ya, bisa memberikan pertolongan pertama, kemudian dirujuk atau melakukan tindakan definitif. Tindakan definitif ini yang kompetensi 4. Kira habis. Ada